Bagaimana segmentasi pasar dan target pasar saling terkait, serta bagaimana memilih segmen pasar yang tepat untuk menentukan target pasar yang efektif. Mari kita mulai. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Dalam kata lain, kita mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki preferensi, perilaku, atau kebutuhan yang serupa. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami kelompok-kelompok ini, kita dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Sekarang mari kita bicara tentang target pasar. Target pasar adalah kelompok spesifik dari segmen-segmen pasar yang telah kita identifikasi sebelumnya. Ini adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus utama kampanye pemasaran kita. Dalam menentukan target pasar yang tepat, kita dapat mengarahkan upaya pemasaran kita secara efisien dan efektif. Lalu, bagaimana kita memilih segmen pasar sehingga tepat dalam menentukan target pasar? Yang pertama, kita perlu memahami karakteristik dan kebutuhan dari setiap segmen yang ada. Misalnya, jika kita menjual produk makanan sehat, kita dapat membagi segmen pasar menjadi mereka yang peduli dengan kesehatan dan mereka yang memiliki alergi makanan tertentu. Dengan memahami karakteristik ini, kita dapat menyesuaikan strategi pemasaran kita untuk masing-masing segmen. Selanjutnya, kita juga perlu mengevaluasi potensi dan daya tarik dari setiap segmen pasar. Misalnya jika kita menemukan bahwa segmen pasar yang tertarik dengan produk makanan sehat memiliki pertumbuhan yang cepat dan tingkat persaingan yang rendah, maka segmen ini mungkin menjadi target pasar yang menarik bagi kita. Tapi, sangat penting juga untuk mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Misal, jika kita memiliki anggaran pemasaran yang terbatas, maka memilih segmen pasar yang membutuhkan upaya pemasaran yang besar mungkin tidak efisien. Oleh karena itu, kita perlu memilih segmen pasar yang sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Contoh yang mudah dipahami adalah jika kita membuka sebuah toko baju yang bersifat online atau toko baju online. Kita dapat membagi segmen pasar menjadi mereka yang mencari pakaian formal untuk acara-acara resmi dan mereka yang mencari pakaian kasual untuk sehari-hari. Setelah itu kita mengevaluasi potensi dan daya tarik dari masing-masing segmen. Jika kita menemukan bahwa segmen pasar pakaian formal memiliki pertumbuhan yang cepat dan tingkat persaingan yang rendah, maka kita dapat memilih segmen ini sebagai target pasar utama kita. Jadi teman-teman, segmentasi pasar dan target pasar saling terkait erat. Dengan memilih segmen pasar yang tepat, kita dapat menentukan target pasar yang efektif dan mengarahkan upaya pemasaran kita secara lebih efisien. Jadi, ingatlah untuk memahami karakteristik dan kebutuhan dari setiap segmen pasar. Mengevaluasi potensi dan daya tarik serta mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.